Dan teori ini itu mengeksplorasi bagaimana kekuasaan kolonial membentuk dan mempengaruhi identitas serta dinamika sosial, bahkan setelah era kolonial itu sudah berakhir. Postkolonial yang tulisannya disambung dengan post-strip kolonial itu memiliki konteks yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Maida Zara dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori postkolonialisme. Jadi teori postkolonialisme ini adalah sebuah pendekatan kritis yang menganalisis dampak kolonialisme dan imperialisme terhadap masyarakat, budaya, politik, dan ekonomi di negara-negara bekas jajahan. Dan teori ini itu mengeksplorasi bagaimana kekuasaan kolonial membentuk dan mempengaruhi identitas serta dinamika sosial, bahkan setelah era kolonial itu sudah berakhir. Dan teori postkolonialisme ini tuh berusaha mengangkat perspektif dari negara-negara bekas jajahan dan mengkritisi narasi dominan yang seringkali bersifat Eurosentris. Fokus utama teori postkolonial ini tuh ada tiga. Yang pertama representasi dan diskursus. Yang kedua itu identitas dan budaya. Yang ketiga itu kekuasaan dan hegemoni. Lalu yang terakhir adalah resistensi dan perlawanan. Nah, saya ini akan menjelaskan tentang postkolonial yang tulisannya itu disambung ya. Jadi meskipun secara pengucapannya itu sama, postkolonial yang tulisannya disambung dengan post-strip kolonial itu memiliki konteks yang berbeda. Karena kalau misalnya postkolonial yang disambung itu konotasinya itu tentang eh, kajian akademis atau kajian teoritis untuk merujuk pada pendekatan kritis yang menganalisis warisan kolonial dan dampaknya. Dan istilah ini tuh mencakup kajian mengenai representasi, identitas, kekuasaan, dan resistensi di era pasca kolonial. Sedangkan post kolonial sesuai dengan artinya secara harfiah yaitu adalah setelah kolonialisme, di mana konteksnya itu pada waktu atau secara luasnya itu merujuk pada periode sejarah setelah berakhirnya kolonialisme tanpa implikasi teoritis tertentu. Nah, jadi teori postkolonialisme ini eh, saya akan menjelaskan dari tiga tokoh utama secara singkatnya. Yang pertama itu jelas saya akan menjelaskan dari Edward Said yang merupakan pencetus utama teori postkolonial ini, di mana dalam bukunya yaitu Orientalisme, saat ini itu mengkritik bagaimana cara Barat itu memandang dan menggambarkan negara-negara di Timur itu dengan cara yang merendahkan ya. Jadi Barat itu tuh punya stereotip bahwa negara-negara di Timur itu sangatlah kemunduran gitu, kemunduran dan primitif. Jadi menurut Said, Orientalisme ini adalah sebuah sistem pemikiran digambarkan oleh Barat untuk mendominasi, mengontrol, dan mengeksploitasi Timur. Dan Said menyatakan bahwa pengetahuan Barat tentang Timur itu tidaklah objektif atau netral, melainkan penuh dengan prasangka dan bias yang melayani kepentingan kolonial. Nah, Said ini menekankan bahwa representasi Timur oleh Barat itu berfungsi sebagai alat kekuasaan dengan membingkai Timur sebagai negara yang irasional, yang tanda kutip bodoh dan primitif. Karena pemikiran seperti itu, akhirnya Barat itu dapat membenarkan tentang kelakuannya yang apa yang mau mendominasi dan melakukan penjajahan pada negara-negara di bagian timur. Eh, Lalu saat ini tuh juga menerapkan analisisnya ini pada karya-karya sastra dan akademis, dan menunjukkan bagaimana narasi-narasi ini tuh memperkuat stereotip dan kekuasaan kolonial. Lalu selain Said, kita juga perlu mengetahui pandangan dari Homi Bhabha. Jadi Bhabha ini itu seorang teoritikus pasca-kolonial yang mengembangkan konsep-konsep penting seperti ambivalensi, mimikri, dan hibriditas. Bhabha ini berargumen bahwa hubungan antara penjajah dan yang dijajah itu tidak pernah sepenuhnya jelas atau stabil, tetapi selalu ditandai oleh ketegangan dan ambivalensi. Menurut Baba, hubungan kolonial dengan Timur itu selalu ambivalen karena ada perlawanan dan penerimaan dari kedua belah pihak. Ini menciptakan ruang bagi identitas dan budaya yang lebih kompleks. Lalu Baba menggambarkan mimikri sebagai cara di mana yang dijajah itu meniru penjajah, tetapi dengan cara yang mengganggu atau subversif. Dan mimikri ini menunjukkan kelemahan dalam klaim otoritas penjajah karena yang dijajah tidak pernah benar-benar menjadi salinan sempurna. Lalu Bapak juga mengenalkan konsep hibriditas yang menunjukkan bahwa budaya dan identitas pasca kolonial adalah hasil dari pencampuran antara budaya penjajah dan yang dijajah. Hibriditas ini eh, memandang secara menentang gagasan tentang identitas budaya yang murni atau otentik. Lalu selain Baba dan Said, juga ada tokoh bernama Gayatri Spivak. Spivak ini terkenal dengan esainya yang berjudul Can the Subaltern Speak, di mana ia mengeksplorasi kesulitan bagi kelompok-kelompok terpinggirkan atau yang disebut subaltern untuk menyuarakan pengalaman dan perspektif mereka dalam wacana dominan.
Spivak ini berpendapat bahwa dalam upaya untuk merepresentasikan subaltern, seringkali suara asli mereka itu justru tertutupi atau terdistorsi. Representasi oleh akademisi atau aktivis seringkali tetap memperkuat hierarki kekuasaan yang ada. Lalu Spivak itu juga menggunakan metode dekonstruksi untuk menunjukkan bagaimana teks dan wacana mendukung struktur kekuasaan yang ada. Ia menentang klaim universalitas dan objektivitas dalam ilmu pengetahuan Barat. Lalu Spivak juga menekankan pentingnya memperhatikan pengalaman perempuan dalam konteks pasca-kolonial. Ia menunjukkan bagaimana perempuan subaltern atau perempuan dari kalangan orang-orang yang terjajah ini seringkali mengalami penindasan berlapis, baik dari patriarki lokal maupun dari struktur kolonialnya. Jadi ketiga tokoh tadi itu sama-sama mengkritisi terhadap kekuasaan dan representasi. Bagaimana cara pengetahuan dan representasi digunakan sebagai alat kekuasaan oleh Barat. Mereka semua menunjukkan bagaimana wacana kolonial dan pasca kolonial seringkali melayani kepentingan dominasi atau penindasan. Lalu kesamaan lainnya adalah di mana Said, Babe, dan Spivak ini semuanya tertarik pada bagaimana identitas dan budaya dibentuk oleh kekuasaan kolonial dan pasca kolonial. Mereka mengeksplorasi cara-cara di mana identitas yang dijajah dikonstruksi dan diubah melalui interaksi dengan penjajah. Akan tapi ketiga tokoh ini juga memiliki perbedaan dan perdebatannya sendiri, di mana Said ini kan menggunakan kritik sastra dan wacana, sementara Baba itu lebih fokus pada teori budaya dan psikologi, sedangkan Spivaknya menggunakan dekonstruksi dan teori feminis. Jadi karena pendekatan metodologis mereka itu berbeda, uh, mereka juga menghasilkan analisis yang berbeda-beda pula. Lalu konsep Baba tentang mimikri dan hibriditas ini tuh dipandang sebagai perluasan dari kritiknya Said terhadap representasi. Namun Said ini lebih fokus pada cara representasi digunakan untuk mendominasi, sedangkan Baba itu menekankan bagaimana yang dijajah dapat menggunakan mimikri atau untuk merongrong kekuasaan penjajah. Lalu perbedaan lainnya adalah di teorinya pandangan Spivak ini dia akan menambahkan tentang lapisan kritis dengan fokus pada kesulitan subalternnya, sedangkan di pandangan Babe dan Said itu kan tidak membahas tentang representasi subaltern. Jadi di sini Spivak juga bisa memperdebatkan tentang pandangan Babe dan Said, siapa yang bisa dan tidak bisa yang merepresentasikan pengalaman subaltern secara otentik. Nah, lalu apa sih relevansinya dengan perpolitikan di Indonesia saat ini? Berhubung karena Indonesia itu juga merupakan negara bekas terjajah. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan kritik dari Edward Said yang tentang representasinya itu, jadi analisis saya tentang bagaimana representasi dapat digunakan untuk mendominasi dapat diterapkan dalam melihat bagaimana media dan wacana internasional menggambarkan Indonesia, di mana orang-orang Barat, orang-orang bule itu masih berpikir bahwa Indonesia itu kan primitif, masih terbelakang, masih percaya tahayul dan lain-lain. Atau contoh nyatanya adalah masih berpikir bahwa sebagian besar Indonesia itu tinggalnya di hutan, apalagi kalau misalnya mereka mendengar wilayah-wilayah seperti Papua, itu pasti yang mereka pikirkan adalah masyarakatnya eh, masih seperti suku pedalaman zaman dulu seperti itu. Sedangkan kalau misalnya eh, dalam konsepnya Homi Baba tentang hibriditas dan mimikri, ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana budaya dan identitas Indonesia itu dibentuk oleh interaksi antara tradisi lokal dan pengaruh global. Misalnya dalam penerimaan teknologi dan budaya pop Barat. Lalu juga eh, pemikirannya Spivak tentang subaltern tadi itu juga dapat memberikan kita pandangan tentang kesulitan suara-suara marginal untuk didengar, yang masih sangat relevan di Indonesia. Di mana di Indonesia ini kan masih problemnya masih eh, seringkali kebijakan dan keputusan politik itu tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, terutama kayak masyarakat adat, terus perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan tentang teori postkolonialisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.